Selamat siang teman-teman. Halo, di video kali ini kita mau membahas tentang kolonialisme Belanda dalam mata pelajaran sejarah Indonesia. Yuk kita semua simak bareng-bareng biar kita semua makin paham dan gak ketinggalan materi penting dari pelajaran sejarah. Namun sebelum kita semua masuk ke materi, izinkan saya mengenalkan anggota kelompok saya dari sebelah kiri ada Okta, lalu Sekar, lalu saya di sebelah kanan, dan yang paling kanan ada Franz. What we will discuss. Yang pertama ada latar belakang, kedua hak istimewa VOC, ketiga penguasaan wilayah, keempat strategi kolonialisme VOC, dampak VOC bagi rakyat, keruntuhan VOC, dan kesimpulan. Sejarah awal penjajahan Belanda di Indonesia, kolonialisme. Latar belakang. Pada tahun 1596, Caroline de Houtman tiba di Banten. Caroline de Houtman tiba di Banten sebagai orang Belanda pertama yang melakukan pelayaran ke Nusantara dalam rangka ekspedisi dagang untuk mencari rempah-rempah. Kedatangan mereka pada awalnya disambut baik oleh Sultan Banten. Namun, sikap tidak pantas dari awak kapal Belanda menyebabkan mereka diusir dan menjadi awal mula Belanda terlibat dalam kolonialisme di Indonesia. Awalnya untuk berdagang rempah-rempah. Awalnya, perdagangan rempah-rempah menjadi alasan utama bangsa Eropa datang ke Nusantara karena rempah-rempah seperti cengkeh dan pala sangat diminati di Eropa untuk masakan, obat-obatan, dan pengawet makanan, serta dianggap sebagai simbol kekayaan. Pada tahun 1602, Belanda mendirikan VOC, Verenigde Oostindische Compagnie. Pada tanggal 20 Maret 1602, Belanda mendirikan VOC, atau Perserikatan Dagang Hindia Timur. Sebelum kongsi dagang yang memiliki tujuan utama memonopoli perdagangan rempah di Asia, terutama di Nusantara. Tujuan menguasai perdagangan rempah di Indonesia. Hak-hak istimewa VOC. VOC memiliki 9 hak. Yang pertama, memonopoli perdagangan di Asia. Kedua, dianggap sebagai wakil pemerintahan Belanda di Asia. Ketiga, mencetak uang sendiri. Keempat, membuat perjanjian dengan penguasaan lokal. 5. Berhak memaklumkan perang dengan negara lain. Keenam, berhak mengadakan pungutan pajak. Ketujuh, memiliki tentara, berhak berperang dan berdamai. 8. Menjalankan kekuasaan kehakiman. Dan terakhir, mendirikan benteng dan pelabuhan. Penguasaan wilayah. Wilayah awal penguasaan adalah Ambon pada 1605. VOC berhasil merebut benteng Portugis di Ambon. Pulau ini menjadi pusat perdagangan rempah, khususnya cengkeh. Kedua, Maluku, Ternate, dan Tidore. VOC menguasai perdagangan pala dan cengkeh serta membatasi rakyat agar hanya menjual rempah kepada VOC. Kedua, wilayah strategis lainnya. Yogyakarta pada 1619. VOC menghancurkan Yogyakarta dan mendirikan Batavia sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan VOC di Asia. Kedua, Malaka 1641 direbut dari Portugis, menjadikan VOC menguasai jalur perdagangan penting Selat Malaka. Ketiga, Makassar 1667. Melalui perjanjian Bonggaya, VOC memaksa Makassar menyerahkan monopoli dagang kepada VOC. Keempat, Banten 1682 berhasil dikuasai setelah melemahkan pengaruh Kesultanan Banten. Ketiga, wilayah di luar Jawa dan Maluku. Ada Banda pada 1621, VOC melakukan penyerangan brutal terhadap rakyat Banda karena menolak monopoli pala. Akhirnya Banda dikuasai penuh. Cirebon, Mataram, dan
daerah Jawa lainnya, VOC masuk lewat perjanjian politik dan utang piutang kerajaan. Wilayah luas Nusantara, VOC juga berpotensi di India, Sri Lanka, atau Ceylon, dan Afrika Selatan, Tanjung Harapan, sebagai pos penting jalur perdagangan. Strategi kolonialisme VOC, monopoli perdagangan. VOC memaksa rakyat hanya menjual hasil bumi rempah-rempah kepada VOC dengan harga yang mereka tentukan. Mereka melarang perdagangan bebas dengan bangsa lain. Hak oktroi. Hak oktroi, hak istimewa dari pemerintah Belanda, mencetak uang sendiri, memiliki tentara dan angkatan laut, membuat perjanjian dengan raja-raja lokal, berhak berperang dengan menguasai wilayah. Menjadi VOC bertindak seperti negara dalam negara. Strategi kolonialisme VOC, politik divide et impera. Politik divide et impera pecah belah. VOC sengaja mengadu domba antar kerajaan atau antar kelompok bangsawan agar mereka saling melemahkan. Setelah lama VOC masuk dan mengambil keuntungan. Ekstirpasi penebangan tanaman rempah. Jika produksi rempah berlebih, VOC menebang tanaman agar harga tetap tinggi. Hal ini merugikan rakyat karena banyak tanaman yang dimusnahkan. Dampak VOC bagi rakyat. 1. Bidang ekonomi. Monopoli perdagangan. Rakyat tidak bebas perdagangan karena hanya boleh menjual hasil bumi kepada VOC dengan harga murah. Sistem tanaman paksa. Kontingen dan verpetirite. Petani dipaksa menanam tanaman tertentu, misalnya rempah-rempah, untuk diserahkan kepada VOC. Perampasan tanah dan kekayaan. VOC sering mengambil alih lahan rakyat untuk di kepentingan perkebunan dan pelabuhan. Kemiskinan rakyat. Harga kebutuhan pokok naik, sementara hasil bumi mereka dibeli murah oleh VOC. 2. Bidang sosial. Kerja paksa. Banyak rakyat dipaksa bekerja di perkebunan, benteng, dan kapal VOC tanpa upah layak. Beban pajak tinggi, rakyat harus membayar pajak dan bea yang memberatkan. Penderitaan dan kelaparan, karena lahan hanya boleh ditanami komoditas VOC, persediaan pangan rakyat sering menipis. Diskriminasi, rakyat pribumi diperlakukan tidak adil dibandingkan dengan perdagangan asing atau orang Belanda. Dampak VOC bagi rakyat. 3. Bidang politik. Pecah belah kerajaan. VOC menggunakan politik adu domba antar kerajaan untuk melemahkan perlawanan. Hilangnya kedaulatan, banyak kerajaan akhirnya tunduk kepada VOC melalui perjanjian-perjanjian yang merugikan. Penindasan dan kekerasan. VOC tidak segan menggunakan kekerasan untuk menekankan rakyat maupun kerajaan yang melawan. Keruntuhan VOC. Verenigde Oost-Indische Compagnie terjadi pada akhir abad ke-18. Meski awal sangat kuat dan kaya, tapi lama-kelamaan VOC mengalami banyak masalah hingga akhir dibubarkan pada tahun 1799. Faktor internal. Korupsi besar-besaran. Banyak pejabat VOC menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri. Faktor eksternal. Bersaing datang, VOC kalah bersaing dengan bangsa lain seperti Inggris, Prancis, dan Portugis. VOC pada 31 Desember 1799, VOC resmi dibubarkan. Seluruh aset wilayah kekuasaan dan utangnya diambil alih oleh pemerintahan Belanda yang kemudian melanjutkan penjajahan di Indonesia melalui pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Kolonialisme Belanda melalui VOC membawa dampak besar bagi kehidupan rakyat Indonesia. VOC yang awalnya datang untuk berdagang rempah-rempah berubah menjadi penguasa dan menerapkan monopoli dagang, kerja paksa, dan berbagai kebijakan dan menindas rakyat kehilangan kebebasan ekonomi, hidup, dan penderitaan yang banyak
Kekerajaan Nusantara kehilangan kedaulatan karena politik adu domba yang dijalankan VOC. Meski sempat berjaya, VOC akhirnya runtuh pada tahun 1799 akibat korupsi, hutang, dan persaingan dagang. Namun keruntuhan VOC tidak otomatis mengakhiri penderitaan rakyat, karena seluruh kekuasaan VOC justru dilanjutkan oleh pemerintah kolonial Belanda yang kemudian semakin memperkuat penjajahan di Indonesia. Thank you. Terima kasih.